Jamur dan produksi mikotoksin pada udara di pabrik kedelai dan katun. Jurnal ini merupakan jurnal hasil penelitian terhadap polusi yang ada di atmosfer. Jurnal ini dipublish oleh Turkish National Committee for Air Pollution Research and Control atau TUNCAP. Yang pertama, kita masuk ke karakteristik fungi atau jamur. Fungi atau jamur merupakan makhluk hidup yang tergolong eukariotik. Eukariotik mendefinisikan sel yang memiliki organel bermembran, terutama pada intinya, di mana inti dari fungi atau jamur tersebut berisi materi genetik yang tertutup oleh selubung nukleus. Yang kedua, fungi atau jamur memiliki dinding sel yang tersusun oleh zat kitin. Zat kitin merupakan polisakarida struktural. Yang ketiga, fungi atau jamur tidak memiliki klorofil. Fungi atau jamur dapat hidup secara saprofit, parasit, dan melakukan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme. Saprofit maksudnya dikarenakan jamur tidak memiliki klorofil, maka dia tidak mampu melakukan asimilasi atau berasimilasi. Oleh karena itu, jamur atau fungi membutuhkan zat organik yang dibentuk oleh zat lain. Kemudian jamur secara parasit maksudnya jamur tersebut menggantungkan kelangsungan hidupnya atau seluruh energi yang ada pada jamur tersebut diambil dari inangnya, sehingga inangnya mengalami kekurangan energi. Yang ketiga, dengan melakukan simbiosis mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan antara jamur dengan organisme yang lain. Oleh karena itu, jamur atau fungi digolongkan sebagai organisme heterotrof, yaitu organisme yang menggunakan atau mengambil energi dari organisme autotrof atau organisme yang dapat menghasilkan energi sendiri. Kemudian pada dasarnya ada beberapa jamur yang menghasilkan toksin. Nah, pada hal ini kita akan membahas jamur yang menghasilkan toksin yang dinamakan mikotoksin. Mikotoksin ini adalah sebuah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur. Metabolit sekunder ini sebenarnya dihasilkan oleh jamur selama proses metabolismenya, sehingga merupakan bahan kimia yang stabil di dalam jamur tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa bahan kimia tersebut hanya stabil jika berada pada jamur dan dapat memberikan dampak negatif jika berada pada organisme lain. Kemudian mikotoksin ini juga digunakan oleh jamur sebagai pertahanan jamur untuk melangsungkan kehidupannya. Mikotoksin ini dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia seperti halnya kanker. Penyakit yang disebabkan oleh mikotoksin ini dinamakan mikotoksikosis, yaitu penyakit yang sangat berbahaya pada tubuh manusia. Kemudian kita akan membahas mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur. Kita akan membahas dua jenis mikotoksin yang terutama yang dihasilkan oleh jamur, yaitu aflatoksin A atau biasa disebut dengan OTA dan aflatoksin atau biasa disebut dengan AFP. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak, aflatoksin A atau OTA ini dihasilkan oleh jamur Aspergillus ostraceus dan Penicillium verrucosum, dan aflatoksin atau AFP dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Aflatoksin atau AFP biasanya dihasilkan oleh produk agrikultur atau produk tanaman. Kemudian secara umum aflatoksin dan aflatoksin A dapat memberikan dampak yang negatif pada liver, ginjal, serta dapat memberikan dampak negatif pada pernafasan. Kemudian kita masuk ke dampak negatif yang dihasilkan oleh aflatoksin. Aflatoksin dapat
menyebabkan kerusakan pada organ hati dan menurunkan respon kekebalan tubuh sehingga tubuh mudah terinfeksi oleh penyakit lain. Kemudian aflatoksin juga dapat menyebabkan sirosis hati dan kanker hati. Aflatoksin menjadi penyebab penyakit liver dan kanker jika udara terkontaminasi aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur penghasil aflatoksin. Jadi yang pertama itu udara yang berada di sekitar kita atau di sekitar manusia terkontaminasi oleh aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur penghasil aflatoksin, kemudian manusia menghirup udara yang telah terkontaminasi tersebut dan manusia menjadi terkontaminasi oleh aflatoksin tersebut. Kemudian dampak negatif yang diberikan oleh aflatoksin A atau OTA yaitu dapat menyebabkan tumor pada ginjal dan juga dapat memberikan dampak negatif pada kanker dan menyebabkan kerusakan pada kanker. OTA masuk ke dalam tubuh manusia melalui produk ternak atau produk makanan seperti gandum atau biji-bijian. Pada dasarnya jamur kebanyakan tumbuh pada gandum atau biji-bijian atau produk tanaman yang lain. Kemudian tanaman tersebut dikonsumsi oleh hewan ternak atau hewan herbivora. Kemudian daging dari hewan ternak tersebut dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, OTA dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui produk ternak atau bahkan makanan yang dikonsumsi oleh manusia tersebut. Kemudian pada penelitian ini materi dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu digunakan sampel udara yang diambil pada pabrik kedelai dan pabrik katun dengan suhu interval 15 sampai 37 derajat Celcius dan 16 sampai 34 derajat Celcius dengan rata-rata suhu 28,4 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius pada pabrik kedelai dan katun. Interval suhu ini berguna dikarenakan seperti yang kita ketahui lingkungan kita bisa saja dalam waktu yang cepat mengalami perubahan suhu sehingga dengan adanya interval suhu ini kita bisa mendapatkan data di mana data tersebut tidak terlalu jauh dari tingkat akurasi yang ingin kita dapatkan. Kemudian kelembapan yang digunakan yaitu 40 sampai 78% dan 43 sampai 69% dengan rata-rata 58% dan 54% pada pabrik kedelai dan pabrik katun. Kemudian metodenya untuk mendeteksi mikotoksin yaitu yang pertama dengan TLC atau Thin Layer Chromatografi. Prinsip dari Thin Layer Chromatografi ini adalah visualisasi atau dengan cara melihat senyawa yang telah dipisahkan pada lempeng PLC. Identifikasinya yaitu dengan melihat nokta yang dihasilkan oleh dua jenis mikotoksin tadi. Kemudian kita juga dapat melihat dengan RF atau jarak yang dihasilkan oleh mikotoksin pada Thin Layer Chromatografi, di mana RF atau jarak yang dihasilkan pada mikotoksin yang berbeda pasti juga berbeda. Kemudian kita dapat melihat visualisasinya dengan melihat konsentrasi mikotoksin berdasarkan warnanya. Jadi semakin besar konsentrasi si mikotoksin tersebut, maka intensitas warna yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Kemudian yang kedua yaitu ada juga dengan cara HPLC atau High Performance Chromatography. Prinsipnya yaitu pemisahan adanya perbedaan koefisien partisi. Koefisien partisi ini merupakan rasio konsentrasi dari suatu senyawa dalam dua tahap yang larut atau tidak larut. Kemudian HPLC ini ada dua jenis, yaitu fase normal dan fase terbalik.
atau high performance chromatography dapat diidentifikasikan berdasarkan waktu retensi. Waktu retensi ini maksudnya terpisahnya komponen senyawa karena adanya interaksi dengan fase diamnya. Kemudian kita juga dapat melihat konsentrasinya dengan membandingkan area atau tinggi puncak sampel terhadap standar. Hasilnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 50 spesies yang berada pada udara pada pabrik katun dan pabrik kedelai tersebut, dengan beberapa jamur yang mendominasi, yaitu yang pertama Aspergillus, yang kedua Alternaria, yang ketiga Penicillium, yang keempat Cladosporium, dan yang kelima Fusarium. Identifikasi dengan menggunakan TLC, kita dapat melihat aflatoksin atau AFT menghasilkan nokta berwarna biru dan hijau dengan nilai RF yang spesifik. Keunggulan dari metode TLC ini adalah cepat, mudah, serta ekonomis. Dengan menggunakan metode TLC ini tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Kemudian berbagai jenis mikotoksin dapat dideteksi dengan membandingkannya terhadap serial standar. Jadi yang pertama itu kita mempunyai standar untuk membandingkan apakah sampel toksin yang kita gunakan itu tergolong okratoksin A atau aflatoksin A. Pada saat kita mengaplikasikan sampel yang kita gunakan itu terhadap TLC, maka kita dapat membandingkan jika RF yang didapatkan mendekati RF standar yang kita punya, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai pembanding atau kita dapat menyimpulkan bahwa sampel yang kita gunakan itu tergolong okratoksin A atau aflatoksin A. Jadi yang pertama kita itu harus memiliki serial standar terlebih dahulu jika kita ingin menggunakan metode TLC. Kelemahan dari metode TLC ini adalah tingkat akurasinya rendah. Mengapa tingkat akurasinya rendah? Karena bisa saja pada sampel yang kita gunakan itu, sampel tersebut telah terkontaminasi oleh zat-zat lain. Kemudian bisa saja RF yang dihasilkan tersebut mirip, sementara toksin yang dihasilkan tersebut bukan aflatoksin A atau aflatoksin atau aflatoksin. Kemudian berdasarkan tabel ini kita dapat melihat dengan menggunakan metode TLC kita dapat melihat bahwa Aspergillus parasiticus menghasilkan AFT dengan jumlah yang cukup banyak. Kita dapat melihat dengan tanda positif yang ada pada tabel. G1, B1, G2, dan B2 ini mengidentifikasikan tipe-tipe aflatoksin yang dihasilkan. Pada pabrik kedelai kita dapat melihat Aspergillus parasiticus 1 dan Aspergillus parasiticus 2, dan Aspergillus flavus 1 menghasilkan aflatoksin dengan jumlah yang banyak. Namun Aspergillus flavus 1 pada tipe yang ketiga, yaitu tipe G2, tidak menghasilkan aflatoksin. Namun Aspergillus parasiticus 1 dan Aspergillus parasiticus 2 menghasilkan aflatoksin pada berbagai tipe. Aspergillus parasiticus 1 dan Aspergillus parasiticus 2 tidak menghasilkan ota. Kemudian pada pabrik katun kita dapat melihat Aspergillus parasiticus 2 menghasilkan AFT dengan jumlah yang banyak, sementara jamur yang lain menghasilkan tidak sebanyak Aspergillus parasiticus 2. Kemudian untuk melihat intensitas ota yang dihasilkan, kita dapat melihat Aspergillus ochraceus menghasilkan ota
Emerisella hiduans juga menghasilkan otah. Penicillium rubrum juga menghasilkan otah. Namun pada hal ini kita hanya membahas jamur yang telah diteliti oleh beberapa pihak, itu jamur Penicillium dan Aspergillus. Kemudian pada pabrik katun kita dapat melihat intensitas otah yang dihasilkan, yaitu dihasilkan oleh Aspergillus versicolor dan juga Penicillium brevicumpatum. Kemudian metode HPLC. Keunggulan dari metode HPLC ini, kita dapat mendeteksi mikotoksin secara terpisah. Maksudnya, yang pertama itu kita sudah memiliki sampel yang murni, sampel mikotoksin yang murni yang ingin kita identifikasi apakah sampel tersebut merupakan aflatoksin A atau aflatoksin, sehingga kita dapat mendeteksinya tidak tergabung antara mikotoksin yang satu dengan mikotoksin yang lain. Kemudian keunggulannya juga yaitu tingkat akurasinya tinggi. Mengapa tingkat akurasinya tinggi? Karena kita menggunakan sampel yang secara terpisah. Jadi kita hanya ingin mengidentifikasikan apakah sampel murni yang telah kita gunakan tersebut tergolong aflatoksin A atau aflatoksin A. Kelemahan dari HPLC ini adalah proses preparasi yang lama dengan tingkat kemurnian sampel yang tinggi. Jika kita ingin menggunakan metode HPLC, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sampel yang ingin kita deteksi. Dikarenakan kita harus mempersiapkan sampel tersebut, maka kita membutuhkan waktu yang lama untuk memurnikan sampel yang ingin kita identifikasi. Berdasarkan tabel, kita dapat melihat kuantitas dari aflatoksin yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa aflatoksin dengan tipe G1, B1, G2, dan B2 paling banyak dihasilkan oleh Aspergillus parasiticus 1 pada pabrik kedelai. Kemudian pada pabrik katun juga dihasilkan aflatoksin terbanyak oleh Aspergillus parasiticus 2 dengan total konsentrasi pada pabrik kedelai yaitu 183,91 dan pada pabrik katun 200,6. Sedangkan jamur yang lain bahkan ada aflatoksin yang tidak terdeteksi. Jadi oleh karena itu kita mendapat kesimpulan bahwa Aspergillus, Penicillium, dan Parvosporium adalah penyetu jamur yang dominan berada pada pabrik katun dan pabrik kedelai, di mana Aspergillus parasiticus merupakan jamur yang memproduksi aflatoksin terbanyak pada pabrik kedelai dan pabrik katun, dan Aspergillus ochraceus menghasilkan ochratoxin A terbanyak pada biji-bijian atau kacang-kacangan dengan kondisi temperatur dan iklim sedang. Maksudnya kondisi temperatur dan iklim sedang kita menggunakan temperatur dan iklim yang memiliki interval suhu tertentu, di mana kondisi tersebut merupakan kondisi dengan temperatur dan iklim yang sedang. Demikian presentasi saya tentang mikotoksin yang dihasilkan pada pabrik katun dan pabrik kedelai. Saya harap presentasi ini dapat menambah pengetahuan para pendengar dan pembaca. Terima kasih.